kita terakhir saya kira sedang membahas reflektivitas gitu. Reflektivitas modern ya, yang istilahnya itu self cancelling namanya. Jadi kemarin kita sudah lihat bahwa antara sedikit mereview lagi bahwa antara tradisi dan reflektivitas itu tadinya di dalam suasana pramodern sudah lihat bahwa tradisi cenderung mengontrol reflektivitas gitu. Dan dalam suasana modern terbalik gitu, reflektivitas mengontrol tradisi, dan itu dimungkinkan karena beberapa hal. Mungkin karena beberapa hal, dan salah satu yang menonjol mengapa begitu gitu ya, adalah karena budaya tulisnya, budaya baca tulis itu yang memungkinkan reflektivitas menjadi mampu memperkarakan apapun, bahkan akhirnya memperkarakan dirinya sendiri. Jadi reflektivitas itu memperkarakan tradisi, tapi akhirnya juga memperkarakan dirinya sendiri, gitu kan ya. Maka dia kita sudah lihat barangkali bersifat self cancelling, membatalkan dirinya sendiri terus. Bagaimana menalarkannya itu? Macam-macam, tapi salah satunya adalah karena budaya baca tulis ini memungkinkan segala pikiran dan tindakan diperbandingkan. Budaya baca tulis selalu memungkinkan pikiran dan tindakan diperbandingkan. Diperbandingkan dan dengan demikian reinterpreted ya, reinterpretasi terus-menerus. Nah, di reinterpretasi itu seringkali juga diproblematisasi ya. Diproblematisasi terus-menerus gitu. Ya, dengan membaca, dengan menuliskannya, diproblematisasi seringkali berarti diperdalam, dipersoalkan kemutlakannya dan seterusnya. Nah, maka tempo hari kita sudah singgung juga bahwa ini melahirkan ketidakpastian, dikaji ulang, bahkan diperkarakan, dibuang kalau perlu gitu. In the light of incoming information. Jadi setiap kali ada informasi baru lagi, maka cara kita memandang masa lalu, cara memandang segala yang pernah kita yakini segala macam itu bagaimanapun menjadi goyang terus-menerus. Memang diperkaya, di sisi lain memang itu diperkaya, tapi juga selalu terbuka kemungkinan untuk digugat, gitu kan ya, dipertanyakan kembali keniscayaannya, atau dikonfirmasi malah dengan melalui incoming information itu
dengan informasi baru, justru malah dikonfirmasi. Itu selalu terbuka kemungkinan. Tapi satu hal bahwa muncul aura ketidakpastian terus-menerus gitu kan ya. Itu tipikal modern, maka apa namanya, temporary kita juga sudah lihat bahwa karakter reflektivitas modern itu sudah selalu post gitu kan ya, maka karakter reflektivitas itu selalu post. Itu sebabnya kemodernan sebenarnya sudah selalu post. Artinya post itu intrinsik di dalam kerangka berpikir modern dari dulu sampai sekarang. Maka dari sudut ini Habermas menyebut modernity atau modernism is an incomplete project yang belum selesai dan tak pernah selesai gitu. Tak pernah selesai, maka sebutan postmodern segala macam itu omong kosong karena selalu ini. Oke, itu satu hal. Nah, yang berperan besar di dalam reflektivitas orang suka mengira karena terpesona pada iptek ya, maka orang suka berpikir ilmu-ilmu eksakta, IPA dan segala macam itu yang menentukan sekali dalam dunia modern. Secara fisikal iya, akan tapi sebetulnya yang lebih mendasar adalah ilmu sosial. Jadi penentu reflektivitas sebagian memang IPA gitu ya. Sebagian memang IPA dalam arti lewat melalui teknologi ya. Sebagian. Ada sebagian besar yang lain justru IPS, ilmu-ilmu diskursus dari apa namanya, ilmu-ilmu sosial inilah wacana-wacana sosial itu terus-menerus mensubversi dan membentuk ulang perspektif atas dunia manusia. Jadi mensubversi tapi juga membentuk ulang, reshape terus-menerus ini apa namanya, perspektif-perspektif kita dalam memahami kenyataan dan pengalaman-pengalaman sekeliling. Jadi istilah-istilah seperti kapital, kalau kita pakai itu kita menjadi jelas dalam istilah-istilah macam kapital atau investasi, wilayah ekonomi, lalu apa ya, analisa sosial,
Coba sebut apa lagi dari dunia ilmu sosial hari-hari ini yang lebih up to date, istilah-istilah yang beredar banyak digunakan. Kalau kita membaca koran segala macam itu, istilah-istilah dari dunia sosial yang paling ini tentu korupsi gitu kan ya, kata korupsi, kata kemiskinan, kata korupsi, kemiskinan, apa lagi ya yang lebih mendasar. Orang bicara mengenai kultur sekarang di mana-mana gitu kan ya, budaya ini, budaya itu gitu kan ya. Istilah budaya itu sendiri yang sekarang menjadi meriah gitu dalam segala hal. Apalagi? Coba kalau mau. Lokalisasi. Apa? Lokalisasi. Iya, lokal maksudnya kayak begitu. Web lokal. Ya, istilah global atau lokal dan sebagainya. Itu semua adalah apa namanya? Membentuk terus-menerus apa namanya kayak seperti apa ya, seperti yang menggulirkan roda reflektivitas terus-menerus gitu, segala peristiwa gitu. Justru ilmu sosial maksudnya gitu, bukan iptek. Iptek itu mengubah kondisi fisik kita, tapi sebenarnya ilmu sosial itu yang langsung berpengaruh pada reflektivitas kita melalui segala konsep dan peristilahannya. Struktur kayak gitu kan, dari wilayah strukturalisme, simbol, semiotik kayak gitu semua kata-kata itu sebetulnya sangat membentuk. Kalau dari Bourdieu ada yang sempat modal sosial kayak gitu ya, modal simbolik. Modal sosial, terus habitus kayak gitu itu tiba-tiba membuat kita berpikir secara lain gitu tentang apa namanya praksis kerja kita. Bahkan istilah postmodern segala macam itu kan, posmo itu semua mengubah juga cara berpikir kita. Ya. Maka reflektivitas ini yang tidak memungkinkan reflektivitas modern itu dengan segala karakter yang seperti itu tidak pernah memungkinkan kontrol total atas kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Nanti kita akan lihat unsur yang lebih jauh lagi. Tapi intinya adalah reflektivitas modern itu tidak memungkinkan kontrol total atas dinamika sosial. Karena orang saya menganggap penting pernyataan ini karena ini dari Anthony Giddens ya. Karena orang suka menganggap bahwa semakin modern itu semakin seakan-akan segala hal direkayasa gitu kan, kesannya kan. Semakin modern seakan-akan semakin semuanya itu di engineering, direkayasa. Tapi sebenarnya ada unsur dalam kemodernan yang membuatnya terus-menerus mengelak dari segala upaya kontrol total. Karena orang suka membayangkan ini masyarakat yang dibayangkan oleh George Orwell, apa namanya, 1984. Dalam novelnya 1984 itu seakan-akan apa namanya, kita semua dikontrol dan dipantau dan sampai yang paling privat sekalipun gitu itu seakan-akan sudah tidak ada ruang lagi untuk itu gitu kan ya. Dan orang bahkan membayangkan pada tingkat yang lebih mengerikan, nanti chip akan dipasang gitu kan di
ya di dalam tubuh, entah di sini, entah di siapa sih yang cerita, ada yang sudah mencoba memasang di sini, terus kayak gitu-gitu. Di Eropa itu ini beredar isu seperti itu, artinya bahwa kemungkinan itu sudah dicoba dan segala macam gitu ya, entah di sini, entah di tangan. Untuk maksudnya memang untuk memudahkan sih, untuk memudahkan akses ke segala ini ya, fasilitas elektronik ya, untuk memudahkan akses. Tapi kan dengan itu juga persis seperti kita, logikanya kesederhanaan, persis begitu kita bisa masuk mempunyai akses ke dunia internet dengan alamat email dan segala macam, sekaligus kan kita pun bisa dimasuki oleh apapun juga gitu ya. Bukan hanya kita punya akses ke sana, tapi seluruh dunia juga punya akses ke kita yang paling pribadi gitu. Nah, terus orang juga jadi ngeri. Tapi dari sudut karakter reflektivitas ini, kalau menurut Anthony Giddens tidak memungkinkan kontrol total, tidak mungkin kontrol total. Masalahnya adalah lebih lanjut lagi, mengapa begitu? Selain kita sudah lihat karakter self cancelling ini, ada karakter yang lain lagi dari aktivitas, karena mengetahui itu selalu membawa kemungkinan untuk mengatasi dan mengubahnya. Mengetahui, ya, reflektivitas itu selalu mengetahui, mengegrip gitu, tapi itu berarti mengatasi dan menimbulkan kemungkinan untuk mengatasi dan mengubahnya. Setuju nggak sih itu? Sekurangnya sebagai kemungkinan ya, sebagai kemungkinan. Kalau kita mengetahui, maka kita punya kemungkinan untuk mengatasi dan mengubahnya. Sekurangnya kemungkinan, apakah kemungkinan itu kemudian diblokir atau apa dengan berbagai hal, itu soal. Tapi you have the possibility sebetulnya. If you know it, you have the possibility to change it. Ya, ini kan jarang terpikir juga kan. Lalu juga ada karakter lain, bahwa reflektivitas itu kan mengapropriasi pengetahuan gitu ya. Apa artinya mengapropriasi? Apa? Ya, mengambil alih, mengadopsi, menjadikan milik kita gitu. Nah, apropriasi pengetahuan itu itu lewat reflektivitas. Apropriasi pengetahuan lewat reflektivitas itu tidak pernah seragam gitu ya. Tidak pernah. Itu selalu melahirkan tidak seragam, dan melahirkan yang disebut oleh Anthony Giddens sebagai unintended consequences. Membawa unintended consequences. Wah, jangan dikira misalnya gara-gara kalian semua sama-sama kuliah sama saya di sini gitu kan ya, maka seakan-akan saya bisa mengontrol apa yang akan terjadi gitu kan ya, dari hasil perkuliahan ini.
Not at all. Karena dalam setiap masing-masing orang itu apa yang dianggap penting dari perkuliahan ini, itu sangat tidak bisa diduga. Maka setiap pengaruh sebetulnya itu membawa setiap pancingan informasi ataupun akan melahirkan konsekuensi yang tak dimaksudkan, unintended consequences, konsekuensi yang tak terduga. Sekolahnya boleh sama, gitu kan ya, perkuliahan yang didapat boleh sama. Seseorang bisa menjadi direktur, seorang yang lain menjadi salesman, seorang yang lain menjadi garong, gitu kan ya, bisa, tetap itu. Itu selalu bisa. Jadi selalu akan munculkan unintended consequences. Dari sini maka dari kemampuan subversif, dari reflektivitas, kemampuan self cancelling, serba ketidakpastian, unintended consequences dan segala macam itu, kemampuan untuk mengubah. Terus akibat ini semua maka berkat reflektivitasnya modernitas itu selalu ambigu dan enigmatik at its core. Jadi pada dasarnya, pada intinya, kemodernan selalu enigmatik. Kemodernan itu sudah selalu enigmatik dan tak sepenuhnya bisa direkayasa, dikontrol, gitu. Jadi kalau kita membayangkan, kalau lihat dari sisi ini, kalau kita membayangkan ketika sekarang Cina sudah mulai berselingkuh dengan kapitalisme, artinya sudah dengan sadar memasuki wilayah kemodernan seperti ini, gitu kan ya, dengan segala kebebasan relativitasnya. Itu juga taruhannya kemudian adalah bahwa pemerintah yang biasanya mengontrol begitu banyak hal itu nggak mungkin lagi. Jadi harus siap dengan segala unintended consequences dari modernity, dari segala keterbukaan itu. Yang menggelisahkan dari kemodernan itu bahwa negara-negara tiba-tiba seperti terbuka pada aneka kemungkinan yang kita tidak bisa duga. Dan itu terutama nongol situasi ini ketika sudah mengklimaks menjadi gerak-gerak revolusi seperti di Mesir, Bahrain, dan sekarang yang Tunisia, semua itu ketika itu menular. Tadinya sebagai beliau tentu itu kan akibat juga modernitas, akibat banjir informasi, keterbukaan, interaksi global dan segala macam, sehingga kemodernan akhirnya tidak bisa dibendung. Lama-lama kan setiap individu membentuk kesadarannya sendiri, kesadaran kritisnya sendiri, membentuk naluri subversifnya sendiri, gitu kan, kemampuan untuk menolak. Karena individu lantas lewat refleksivitasnya menjadi lebih otonom, lebih tidak bisa didikte dan dikendalikan oleh pihak luar. Jadi itu juga mengakibatkan. Temporer kan kita sudah lihat ya, kekuatan dari kemodernan sejak Immanuel Kant sampai hari ini saya kira adalah membuat orang lebih otonom, yang tadinya heteronom itu menjadi otonom. Saya kira dalam hal itu kan nggak salah-salah amat, meskipun sudah banyak dikritikin ketika dia bilang bahwa menjadi modern berarti menjadi dewasa, gitu kan. Itu dari sisi itu memang dalam artian menjadi otonom, gitu. Masing-masing tidak bisa lagi
digrip, dikuasai atas nama surga neraka sekalipun gitu kan ya. Itu yang paling metafisik sebutlah gitu kan ya, yang paling menakutkan. Tidak bisa lagi, karena orang pun bisa memperkarakan itu, apalagi kalau sistem kenegaraan atau apa gitu ya. Seperti itu sesuatu yang saya kira tak terelakkan. Dan bentuk-bentuk klimaks yang paling atau manifestasi yang paling radikal dari itu adalah kalau masyarakat mulai melakukan gerakan-gerakan sosial yang sangat menentukan dalam berupa revolusi khususnya. Di kita sudah terjadi reformasi itu ya. Dan seperti biasa, habis tahap reformasi atau revolusi macam itu, arah menjadi semakin tidak berketentuan kan. Dimanapun itu, di Rusia begitu, di sini begitu, gitu. Dan nanti giliran Timur Tengah akan begitu. Pasca reformasi, pasca revolusi itu, wah, gitu, jadi apa itu? Dan Cina nanti, ini tegangannya yang sangat menarik di Cina gitu kan ya. Gimana itu? Apakah akan sampai meledak, ada revolusi juga gitu, ikut-ikutan gitu? Kan tegangannya ngontrol terus gitu kan. Ya, bagi saya ini sepele tapi sangat menarik dan mendasar. Unintended consequences itu. Jadi enigmatik, sebetulnya arahnya enigmatik tau, teka-teki, ya enigmatik itu misteri, teka-teki nggak jelas ini ke A atau ke B ke C, sebenarnya nggak jelas, enigmatik. Kalau Indonesia gimana sih posisinya? Gimana? Itu memang persoalan kita. Ya selalu gitu ya, kalau berpikir mengenai kemodernan, negeri ini tuh sedang modern atau sedang kembali ke pra-modern atau yang jelas tentu kita berada dalam situasi tegangan yang luar biasa gitu antara ketiga hal itu. Tapi apa makna dari itu, dari antara pra-modern modern yang semua tumpang tindih, benar-benar overlap gitu ya? Kita serba ada, Pak. Ya serba ada, semua ada. Dari yang primitif sampai dari yang pra-modern yang dalam arti zaman batu masih lah, karena orang juga dalam ritual masih ngangkat batu kan di mana tuh, di Sumba atau Sumbawa saya lupa. Garin kan bikin film, Garin pernah bikin film mengenai itu, betul serius dengan batu. Dan kita masih menyaksikan di Asmat segala macam orang bikin kampak dari batu, literally, itu gila emang. Dan waktu itu saya menyaksikan ini beneran ini zaman batu orang udah kampak, ada gergaji elektronik, kok bikin kampak pakai batu gimana sih? Gitu. Bikin perahu, saya melihat orang bikin perahu keceruk, menyedihkan sekali pakai kampak batu. Dan itu menyedihkan memang. Jakarta udah pada BlackBerry-an. Sebenarnya itu masih kayak gitu dan pada mereka benar-benar juga kebutuhan yang paling dasar dalam arti berpakaian kan itu juga a big thing gitu kan ya, susah sekali dan dilematis sekali ketika dikasih baju jadi borokan kan, karena bajunya kan nggak ganti-ganti, dikasih baju kan bajunya cuma 1 atau 2, sedangkan gaya hidup mereka kan gitu, jadi masuk air gitu, biasanya nggak pakai baju jadi gimana ya, masuk lumpur. Dan kalau itu nggak diganti, nggak dicuci, kebayang itu jadi borokan tuh, masih mendingan bugil gitu kan. Cepat kering, cepat apa, tanpa anduk, tanpa apa kan, praktis sekali. Nah itu dari sudut situ memang zaman batu atau kita pra-modernnya paling dasar kayak gitu. Kita memang mencoba modern di beberapa urban, bahkan dalam gelagat perkotaan. Kampung hampir hilang kan, lama-lama semua kampung juga ditarik ke lifestyle urban gitu. Maka yang namanya kecamatan, desa segala macam juga itu bentuk lokalitas geografisnya, tapi gaya hidupnya akhirnya kan semakin urban juga. Orang-orang di desa juga lama-lama pakai BlackBerry dong, gitu kan ya. Dan lama-lama gerobak-gerobak bakso pun menganggap diri kafe gitu kan ya. Jadi gitu. Jadi dan di set kayak gitu kurang lebih. Ya gimana tuh teh?
lifestyle semua menjadi urban, atau secara fisikal bahkan orang kampung, orang dari desa betul-betul tumplak di kota-kota besar gitu. Kalau nggak di negeri ini kabur kemana gitu, ke Hong Kong lah, Dubai lah, kayak gitu ya. Gitu. Jadi kebayang Mbak Yu yang sebetulnya di desa sekali, memang dia hidup akhirnya dengan gaya urban gitu ya. Kalau pulang ke rumah, karena mereka bekerja di semua kota-kota besar yang kayak gitu. Jadi itu loncatan yang fantastis gitu sebenarnya. Umumnya orang Indonesia hidup di, kalau pakai paradigma 3 itu di 3 dunia, pramodern, modern, dan postmodern, gitu, sekaligus. Dan itu dampak mentalnya apa itu menarik sekali gitu. Cara berpikir macam apa itu sangat menarik kan. Karena praktis semua yang campur aduk gitu kan. Semua campur aduk. Jadi misalnya satu contoh, apa ya? Mentalitasnya saya kira masih mentalitas dalam arti keluarga, dalam arti tidak sensitif terhadap hak milik individu misalnya gitu ya. Mentalitasnya masih kayak gitu dari sudut mental. Maka dalam sistem birokrasi itu kerasa sekali benturannya. Birokrasi itu selalu menuntut sikap yang impersonal misalnya kan. Kalau nggak, sistem administrasi birokrasi tidak jalan dong. Kalau selalu mempertimbangkan ya kita temen lah gitu ya, karena kita kenal atau karena lu saudara gue, jadi semua aturan bisa dilanggar. Nggak bisa gitu. Seluruh institusi rusak dengan cara itu. Karena institusi hanya jalan kalau impersonal. Kalau ya harus diingin, meskipun lo adik gue pura-pura nggak tahu, gitu kan? Meskipun lo pacar gue atau istri gue nggak tahu lah, ini aturannya gini, gitu kan? Harus impersonal. Ya saya tahu ada pemikiran lebih lanjut dalam dunia birokrasi bahwa harus ada human touch, ada bla bla bla. Tapi itu soal lain. Birokrasi modern itu sebetulnya menuntut, dan bedanya dengan sistem kekerabatan pra-modern, persis antara lain terletak pada impersonalitas, sistem, kesetiaan pada aturan, kayak gitu. Nah kita campur aduk di situ, gitu kan ya. Sistemnya ada gitu ya, tapi dihayatinya sebagai jalan justru untuk menguntungkan keluarga, gitu ya. Itu kan jadi kacau balau, gitu. Kayak ada cenderung ini Pak, cenderung nggak ngelekat gitu ya. Maksudnya kalaupun banyak yang masuk dunia pendidikan sampai pendidikan tinggi pun nggak ada yang berubah dari mentalnya gitu. That's it. Bahkan kemarin saya datang mahasiswa Unpar hukum, dia mau bikin skripsi tentang anak-anak underground gitu. Saya bilang gini, coba kamu lakukan ini deh, wawancara. Seringkali agak ada hal yang menarik bahwa yang Bapak bilang itu ada rebel without a cause gitu. Jadi kadang mereka tampil seperti anak penggemar Greencore atau apa gitu. Tapi mereka betul ada ini seperti itu. Coba deh gitu. Enggak tuh. Kayak apa? Nggak ngelekat. Jadi kayaknya hal itu tuh nempel di mereka tapi nggak masuk ke dalam gitu. Ya. Pendidikan pun begitu. Ya, banyak hal kemudian memang betul-betul hanya kosmetik ya akibatnya di negeri ini. Banyak hal hanya tampilan. Dan semua memang atas nama gaya, gitu kan? Semua atas nama gaya. Orang bisa tampak intelektual, tapi sebetulnya enggak juga, gitu kan ya? Kalau dari sudut pendidikan gitu, orang bisa tampak punk banget gitu, punk abis dari sudut tampangnya gitu, dengan segala kriwil-kriwil di hidung dan apapun di bibir kalau perlu gitu kan, segala piercing gitu kan. Tapi sebenarnya enggak lah, itu tuh ya lain gitu ya, dengan substansi yang beneran gitu, struktur mental yang benerannya gitu. Seringkali itu semua style. Sama juga dalam saya aneka gaya isme di dalam seni rupa, sama juga di kita itu menjadi kemasan sih sebenarnya, menjadi kemasan. Karena kita tidak pernah mengalami proses yang begitu rumit yang melahirkan gaya itu, yang melahirkan rock
yang melahirkan rock and roll, yang melahirkan hard rock, yang melahirkan isme-isme, impresionisme, ekspresionisme. Memang kita tidak pernah lagi menyaksikan itu, gitu kan ya. Yang kita saksikan barangkali kemodernan, peralihan abad pertengahan ke Renaissance, dan itu yang sekarang sedang terjadi barangkali. Sebenarnya artinya dari kerangka keagamaan beralih ke kerangka nalar individual dan sekular, katakanlah gitu. Saya kira kita secara garis besar kita sedang dalam transisi seperti itu. Yang di dunia lain sudah 500-an tahun yang lalu. Kebayang gak jauhnya? 500-an tahun yang lalu, kan itu kan berarti abad 14-15, ya kita kan abad 21. Gitu. Gimana gitu ya? Itu memang better late than never, tapi never better than late. Never better than late. Ya, saya kira semboyan kita harus jadi never better than late gitu ya. Selalu telat itu selalu lebih bagus. Lo juga suka datang telat. Tidak ada yang lebih bagus daripada telat. Never better than late. Kayak ini apa misalnya mental itu Pak, benar itu yang Bapak tadi bilang impersonal gitu. Teman saya tuh pernah misalnya dia sekolahnya di Jerman gitu. Dia bilang saya tuh kok kayak ngerasa jadi apa ya, di desa misalnya di kota kecil jalan kosong gitu, tapi lampu merah orang tuh gak nyebrang. Saya tuh greget orang Indonesia gitu. Iya. Sampai itu mereka tuh sudah pikiran ini nggak Pak ya, aturan dan ini tuh lekat di dalam, sudah terinternalisasi, dan bukan juga karena keterpaksaan. Mereka semua sadar bahwa aturan lalu lintas semua itu penting gitu kan ya. Dan kalau melanggar itu malu gitu. Kalau tidak antri betul-betul embarrassing gitu. Ada sih kemarin di airport juga ada sih bule yang mungkin karena apa ya, orang kan biasa lah kalau lagi ini terus kalau lagi terkonsentrasi pada pikirannya sendiri suka jadi spaced out istilahnya, nggak lihat lagi, nggak ngeh atas sekelilingnya gitu kan. Semua lagi antri gitu, kita tuh nyelam kan, dikasih tahu sama orang yang baca keep online katanya gitu kan ya. Oh yes, I'm sorry. Dan wah malunya tuh gimana gitu. Wah malu sekali, kayaknya kok bodoh banget sih gue nih gimana. Indonesia mau kagak, kalau bisa jejel gitu. Itu tuh terinternalisasi dan bagus ya. Menurut saya itu memang bagus. Terus lantas kita karena juga nih apa susahnya Indonesia. Kan kemampuan tadi selain impersonal, orang modern itu juga membuat pemilahan-pemilahan yang tipis tapi penting gitu kan ya. Jadi orang bisa akrab, dosen-dosen bisa akrab sekali dengan mahasiswa. Tapi kalau memang mahasiswa itu kemudian nilainya jelek, ya jelek gitu kan. Itu kan soal lain gitu kan ya. Kalau di kita, maksud sih kan kita udah deket gini, maksud sih mau apa tega sih ngasih gua. No, deket sih soal lain gitu. Di luar kelas ya deket fine gitu kan ya. Tapi kalau soal ujian tuh soal lain lagi. Nah itu pemilahan gitu-gitu tuh ya. Dan sama itu juga dalam birokrasi ya. Seseorang ini salah gitu kan ya. Tapi gimana itu sobat gue banget gitu. Ya itu kan jadi serba susah gitu kan ya. Nah, dia salah, dia korupsi segala macam, dia sobat gue. Dan celakanya yang mesti memberi pernyataan bahwa dia korupsi gue juga gitu. Jadi gimana nih? Nah, selalu susah. Nah, membuat pemilahan sangat tipis-tipis kayak gitu, konsekuensinya menjadi proses susah. Internalisasi itu terjadi karena apa sih Pak? Maksudnya untuk masyarakat seperti itu? Apa? Saya kira sekurang-kurangnya dua ya, waktu menjadi habitus yang panjangnya, menjadi kebiasaan, menjadi pola yang panjang rentang waktunya. Artinya lewat proses yang lama, internalisasi yang panjang ya, lewat keluarga, lewat pendidikan, lewat apa dan semua orang yang melakukan itu. Kedua, soliditas refleksi ya, kemampuan berpikir tadi itu, bahwa orang sampai pada kesadaran bersama ini
bahwa aturan-aturan ini penting untuk kepentingan, supaya kepentingan saya masing-masing gitu ya, kepentingan kita masing-masing terjamin. Jadi kalau saya tidak melanggar lampu merah, itu bukan karena takut tilang gitu loh, itu kan primitif sekali gitu kan ya. Bukan karena takut tilang, tapi karena saya sadar lampu itu penting, aturan-aturan itu penting untuk kita semua supaya nggak pada bertabrakan, supaya nggak bisa berjubel, supaya nggak macet dan seterusnya gitu ya. Nah itu kan awareness yang gimana itu ya. Sehingga tanpa lampu itu pun akibatnya, ya orang kan akan tetap, ya itu kalau saya gerak cross segala macam, orang otomatis jadi pelan, nyaman aja. Jadi kalau kita kan selalu panik kalau dia, kalau menghadapi zebra cross, orang kalau di luar ya boleh nyaman gitu kan jalan karena orang pasti berhenti. Kita panik dulu kan mesti nyetok gitu kan. Gitu. Nah itu tuh karena awareness-nya apa ya, sudah begitu terpintal dengan diri sendiri. Nah kekuatan dari masyarakat individualis, orang kita suka mencap ya kemodernan itu individualis dalam hal itu. Mungkin iya, tapi justru karena gara-gara individualis itu mereka sadar hak-hak individu hanya terjamin kalau aturan-aturan bersama disepakati dan dijalankan, gitu. Jadi bagusnya tuh itu hak setiap individu justru akan terjamin kalau aturan-aturan bersama disepakati. Kalau public services jalan dengan baik, gitu kan ya. Jadi bis-bis umum segala macam itu, telepon-telepon umum segala macam terpelihara dengan baik, maka kenyamanan gue, hak gue sebagai individu juga terjamin. Maka akibatnya gitu, telepon umum tidak dihancurin kan, terus apa namanya bis dan segala macam teratur rapi. Nah di masyarakat kolektif itu selalu ironis ya, di masyarakat kolektif macam kita, anehnya sensibilitas terhadap hak individu menjadi sangat tipis. Kita terbiasa kayak di kampung-kampung kalau ada pohon mangga atau siapa ya, dan apalagi ngelonjor ke jalan gitu, itu hak semua orang gitu kan ya, hak semua orang ngambil gitu. Rumah kalau nggak dipagarin ya dipakai buat siapapun. Rumah kalau nggak dipagarin dipakai siapapun untuk apapun ya, karena milik bersama. Saya kira salah satu akar dari korupsi adalah juga itu apa ya, sense of property itu tuh, dan hak milik gitu ya, itu tipis juga. Saya kira itu yang menunjukkan mentalitas kolektif yang kabur, tidak menghormati hak milik pribadi gitu ya, dan tidak mampu memisahkan hak milik umum, milik pribadi, kayak gitu, kacau balau gitu. Tapi pada tingkat mentalitas, bukan pada tingkat berpikir. Kalau berpikir sih gampang sih, ini bukan hak milik saya gitu kan. Tapi pada tingkat mentalitas tuh, nanti gue gantiin lah apa sih, itu keringanan itu loh, apa namanya, sikap mental yang menggampangkan, dimana aturan tidak pernah nge-grip. Istilah yang biasa di sini kan disebutnya semua bisa diatur, tapi itu kan berarti artinya aturan tidak pernah sungguh-sungguh berjalan. Semua bisa diatur, tidak ada aturan. Aturan lagi-lagi ada dan dianggap penting hanya sebagai kosmetik, sama juga. Maka orang suka bilang, ada undang-undangnya. Jangan lupa, undang-undangnya sudah dibikin dan selalu banyak. Dan sekarang lagi diciptakan juga undang-undang gitu ya. Tapi masalahnya itu apakah yang diperlukan tuh undang-undang kayak gitu? Undang-undang selalu ada, tapi kan selalu diabaikan dan dimanipulasi. Banyak kali kita betul-betul hanya kosmetika dalam arti itu. Aturan-aturan semua memang ada, tapi tidak penting itu aturan. Seperti dalam dunia kepolisian, ya sama aja. Aturan untuk bikin SIM semua kan ya memang ada sih, tapi bahwa de facto prosedurnya lain ya gitu. Di dalam semua hal kayak gitu. Gitu ya, jadi apa tuh namanya? Itu yang menunjukkan sikap mental kita sebenarnya kebanyakan tidak berubah. Itu pada tingkat itu mental kolektif kekerabatan yang masih berjalan gitu. Kalau dalam dampak ininya Pak, misalnya dengan ada keterbukaan seperti itu dan masuk, apalagi nanti misalnya ada pasal bebas dan sebagainya gitu ya, kan bertahan nggak sih Indonesia ya? Keterbukaan gimana? Ya,
apa bisa ada kayak pasar bebas? Oh iya, masuk ke sini. Saya kira memang betul. Kalau dari sudut internal kita sangat membutuhkan waktu untuk berevolusi dan membutuhkan pengalaman dinamik pengalaman yang rentangnya cukup panjang itu kalau mau secara natural. Nah, saya kira percepatannya adalah external pressure, tekanan dari luar. Itu bisa berarti tuntutan pola kerja dengan standar standar internasional kayak gitu. Orang banyak protes soal misalnya sekarang perguruan tinggi diukur dengan standar internasional. Memang banyak sekali sekarang tuh standar internasional yang macam-macam sekali ya. Ranking perguruan tinggi, ada 500 terbaik di dunia, ada sekian ratus terbaik di dunia. Dan beda-beda ininya persyaratannya itu memang banyak sekali. Dari sudut itu seharusnya memang kita juga kritis sistem mana yang sebetulnya representatif, mana yang tidak. Akan tetapi bagusnya adalah itu kita diseret dan dipaksa masuk dalam sistem kinerja profesional internasional dan tidak bisa main-main. Begitu loh, external pressure dalam artian itu. Jadi pasar bebas segala macam, ya hikmahnya yang bagusnya adalah itu bahwa kinerja perusahaan dan segala macam itu juga nggak bisa main-main, harus profesional betul gitu. Nggak ada itu acara nepotisme kekeluargaan atau apa gitu kan. Profesional ya profesional. Saya kira itu ada bagusnya kalau untuk Indonesia. Itu akan mempercepat bagaimanapun proses-proses yang udah terlanjur terlalu, kalau digantungkan secara natural akan terlalu lambat ya. Mau nggak mau. Persis saya kira dunia di negeri Cina kan sama juga ya. Kalau dibiarkan dengan sistem komunis yang berkarat lama-lama, sistem sosialis mereka yang terus kayak gitu dan korupsi dan segala macam, korupsi di tubuh partai dan segala macam tidak akan terpantau dengan baik. Tapi gara-gara terbuka, maka tiba-tiba ada kontrol begitu banyak dan ya, mereka juga panik dan harus menyesuaikan diri dengan standar-standar luar semua. Menarik. Menggelisahkan, krisis, tapi itu sekaligus juga proses revitalisasi gitu. Itu juga proses revitalisasi. Maka kita juga, saya kira ada banyak perlunya yang terbuka untuk dalam banyak hal ya. Dalam dunia ilmiah, dalam dunia keagamaan, karena tidak cara lain saya kira. Semakin kurung batok, semakin menutup diri itu semakin primitif dan semakin nowhere. Semakin jauh ketinggalan kita prosesnya. Semakin terbuka memang semakin meresahkan. Akan tetapi semakin cepat kita beradaptasi dan memacu kemampuan-kemampuan. Gitu. Baik. Masih ada hal yang lain?